ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau udah baik, jangan dibenci. Ini Nabi Muhammad, ini Bani, ini Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang Habib yang mengatakan dalam sebuah video yang saya jadikan cuplikan bahwasanya kalau ada Habib mabuk itu jangan dibenci. Saya ingin petakan tentang ungkapan jangan dibenci. Seterusnya itu kan mengatakan jangan kasih uang tapi kasih beras saja. Itu wilayah moral yang monggo, itu sah-sah saja. Tapi ketika beliau mengungkapkan jangan dibenci ini perlu dikaji dan dipertanyakan. Maksud jangan dibenci ini orangnya atau perilakunya. Jika yang dimaksud zatnya, siapapun, jangankan kita manusia, hewan pun itu jangan dibenci, Pak. Anjing itu anjing, zatnya jangan kita benci. Semua makhluk Tuhan itu harus kita cintai. Kemudian, jika yang dimaksud ini perilakunya, maka siapapun, mau orang dianggap keturunan ke, bukan ke, siapapun itu berhak untuk kemudian dikritisi jika ia melakukan tindakan moral yang berlebihan, tindakan moral yang melampaui batas. Begitu ya. Nah, ini juga kan terlepas dari persoalan apakah Habib itu seorang zuriyah atau bukan. Wilayah itu kita anggap saja problematik agar supaya netizen tidak ribut-ribut nih. Bagi yang mengikuti kajian kayak Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau menyepakati kajiannya, monggo. Yang tidak pun masih mempercayai, monggo. Wilayah ini kita tidak perlu berdebat lagi. Ya, saya pikir begitu. Adapun mau berdebat itu di ruangnya ketika mungkin pembahasan nasab atau apa, itu pun harus dilakukan secara argumentatif. Saya di sini akan melakukan kajian literatur ya, bukan kajian juga, saya hanya akan menginformasikan dari sebuah kitab Tafsir Munir. Di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip ya sebuah kisah yang kemudian itu diceritakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, di mana ada seorang yang dikenal sebagai zuriyah Rasulullah, nasabnya dekat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di daerah Khurasan. Ya, di mana seorang yang dikenal zuriyah ini melakukan aktivitas atau tindakan moral secara berlebih, artinya melampaui batas, yaitu dengan minum khamr. Dan ini dikritik, Pak, dengan seorang mantan budak yang kemudian mantan budak itu unggul dalam ilmu dan amal. Ini mungkin saya harus mengatakan bosan ya, karena berkali-kali mengangkat isu ini di YouTube ini. Ini mungkin untuk yang kesekian kalinya. Saya akan langsung bacakan saja di sini ya, mana tadi itu. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, qala Ar-Razi, sami'tu anna ba'dhu syurafa'i fi biladi Khurasan kana fin nasabi aqraban nasi ila Ali radhiyallahu ta'ala ya, anhum. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, aku mendengar Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa aku mendengar bahwa sebagian dari para syarif di negara Khurasan secara nasab itu mereka dekat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah secara kedekatan genealogi atau tali perdarahan, dari sisi tali darahnya, pertalian darahnya. Kemudian ghayra annahu kana fasikon ya. Selain daripada orang tersebut ini itu ada orang yang keturunannya fasik. Wa kana hunaka maulan aswadu atau aswadalah taqaddama bil ilmi wal amali wa mala an-nasu ila tabarruki bihi. Ya, dan di sana di tempat Khurasan itu terdapat seorang mantan budak yang hitam di mana ia unggul dalam ilmu dan amal ya. Kemudian wa mala an-nasu ila tabarruki bihi, manusia itu artinya orang-orang sekitar di sana, warga di sana di daerah Khurasan itu condong untuk ngalap berkah. Untuk apa ngalap berkah itu? Untuk apa namanya ya, menghormati si Maulan tadi itu, beristifadah dan segala macam itu kepada si Maulan itu. Fattafaqu annahu kharaja yauman min baitihi yaqsidu al-masjida fattaba'ahu khalqun falaqiyahu asyarifu sakrona. Kemudian pada suatu hari dia bersepakat untuk pergi ke sebuah masjid
dan dia diikuti oleh masyarakat di sana, diikuti oleh pengikutnya, oleh jemaahnya, oleh warga di sana. Nah, kemudian ia bertemu dengan seorang syarif. Nah, keberadaan si syarif ini sakrona, ya. Nah, si syarif ini keberadaannya sedang mabuk, ya. Ia bertemu kepada si syarif itu, atau ada orang iseng kepada si syarif itu, yaitu si syarif tadi. Syarif itu keberadaannya sedang mabuk. Wa kana nasu yaqruduna asy-syarifa. Dan adapun manusia yang mengikuti si syarif, mengikuti si mantan budak tadi itu, ini ingin melempari, yaturudun itu yang melempari, ingin berbuat sesuatu lah kepada si syarif itu. Wa yub'idunahu an tariqihi, ingin menjauhkan si syarif itu dari jalannya si syekh. Ya, si syarif mabuk itu, yang iseng itu, yang kurang kerjaan itu, yang mabuk, yang mengganggu itu, ingin kemudian dijauhkan kepada si syekh ini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Faghalabahum wa ta'allaqa bi atrafi syaikhi. Kemudian si syarif ini pun mendominasi, ya. Entah ngamuk, entah apa itu, kemudian nuding kepada si syekh itu dan mengatakan, wa qala lahu ya aswadal hawafiri wa syawafiri. Wahai, ini si syarif berkata kepada si syekh, wahai orang yang hitam, ya aswadal hawafiri wa syawafiri, ini sudah perkataan yang sangat rasis. Wahai orang yang hitam kukunya dan hitam bibirnya, ya kafirubnal kafirin, wahai orang kafir, anaknya orang kafir. Itu katanya, ana ibnu Rasulillah, aku adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzallu wa tujallu, aku dihinakan sementara kamu dimuliakan. Wa uzammu wa tukramu, dan aku dihinakan, dikucilkan sementara kamu dimuliakan. Kemudian wa uhanu wa tu'anu, aku dihina sama manusia yang di sekitar situ. Kemudian wa tu'anu, sementara kamu ditolong oleh mereka. Kemudian fahamman nasu bidarbi, manusia ini berkeinginan untuk memukulnya. Artinya orang-orang di sekitar itu mangkel, ya, jengkel, ya. Resep itu jengkel, ngegerunak atau apa gitu, pengen nganu si syarif itu. Faqala asy-syaikhu, kemudian syekh berkata, la, jangan, hadza muhtamalun atau muhtamilun lah, minhu li jaddihi, ya. Nah, karena seseorang itu berkemungkinan ini kepada kakeknya, kepada leluhurnya. Wa darbuhu ma'dudun bi jaddihi, ya, atau bihaddihi. Sementara memukulnya itu akan dihitung sebagai memukul kepada yainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan dipukul. Ini bicara zat, ya. Orang mau dipukul ya jangan. Ini yang keturunan Rasul. Ini konteksnya adalah keturunan Rasul. Bukan konteksnya orang-orang yang mengaku keturunan Rasul sementara tidak bisa membuktikan, misalnya begitu, ya. Hanya mengaku sebagai keturunan Rasul tapi tidak mampu membuktikan. Terlepas daripada itu pun hasil dari perdebatan apakah Habib itu seorang dzurriyyah atau bukan, itu kan mukhtalafun fihi. Jangan dipaksakan orang yang tidak mempercayainya untuk percaya. Karena agama Islam ini adalah agama pengetahuan, bukan agama hanya sekadar doktrin. Ada yang katanya Habib cerita 12.000 orang ziarah ke makam Rasulullah lalu berdoa. Kemudian orang ini adalah yang ziarah ini orang yang rindu kepada Rasulullah SAW, sehingga ke sana itu berdoa muncul tangan dari kuburan Rasulullah SAW. Ada yang seperti itu. Ini adalah sebuah cerita-cerita, mungkin orang akan menganggap itu sebagai khurafat. Selain khurafat, oke, kita katakan tidak khurafat. Apalah kemudian bagaimana cara untuk memverifikasi informasi tersebut? Kita lanjut lagi, ya. Jadi jangan, nggak boleh mukul orang, itu nggak boleh. Walakin ini bagian kritiknya. Ini bagian ini sedang bercerita bahwa seorang keturunan Rasul yang kemudian berbuat akhlaknya buruk. Apa berbuat akhlak? Artinya berbuat sesuatu yang melampaui batas, yaitu mabuk-mabuk sambil mengganggu orang. Ya, itu kan tentu akhlaknya buruk, toh. Nah, kemudian ini yang keturunan Rasul, ya, yang masih dekat waktu itu, loh. Ya. Walakin ya ayyuhas syarifu bayyatu batini, setelah si syekh ini dihina oleh si syarif dikatakan hitam,
dikatakan apa itulah, hitam bibirnya, kukunya, itu kan menandakan orang tersebut memang orang hitam ya. Mungkin seperti orang negro itu. Walakin ya ayyuhas syarifu, tetapi wahai syarif, bayattu batini, aku selalu menjernihkan batinku. Ya, selalu memerhatikan batinku, selalu merenung, selalu menyadarkan diri dari semua rutinitas-rutinitas manusia dan euforia-euforia manusia. Kemudian wasawatta batinaka, dan kamu, sementara kamu ini menghitamkan batinmu, tidak memerhatikan batinmu, sehingga batinmu tak terurus. Ya. Fayaro annasu bayadha qalbi, sementara maka manusia itu melihat bagaimana kejernihan hatiku, fauqa sawadi wajhi, di balik hitamnya wajahku, gitu ya. Fahasuntu wa akhadtu sirata abika, maka aku dianggap baik, maka aku berbuat baik, dan aku mengambil pelajaran-pelajaran tradisi-tradisi bapakmu. Wa akhadta sirata abi, aku kan katanya anak kafir kata kamu ya, tapi aku mengambil tradisi bapakmu, tradisi Islam. Ya, wa akhadta sirata abi, sementara kamu yang katanya keturunan Rasul itu mengambil tradisi-tradisi ajaran ayahku yang kamu katakan kafir tadi, gitu ya. Kemudian fara'ani al-khalqu fi sirati abika, kemudian manusia memandang aku sebagai orang yang memperjalankan tradisi bapakmu. Ya. Wara'auka fi sirati abi, ya, sementara orang melihatmu, memandangmu itu sebagai orang yang mengikuti tradisi bapak-bapakku, orang-orang kafir itu. Fadhannuni, maka mereka menyangka aku sebagai ibna abika, anak dari bapakmu. Wa dhannuka, ya, dan mereka menyangkamu ibna abi, sebagai putra dari leluhur-leluhurku. Fa'amilu ma'aka ma yu'malu ma'abi wa amilu ma'i ma yu'malu ma'abika. Kemudian mereka mengamalkan besertamu dengan sesuatu yang diamalkan beserta abiku, orang-orang kafir itu. Wa amilu ma'i, dan mereka melakukan sesuatu bersamaku, ma, dengan sesuatu, yu'malu, yang sesuatu dilakukan, ma'abika, beserta bapakmu. Jadi ketuker. Ya, ini kritik yang sangat keras sekali, di mana ini bisa mengubah pola pikir masyarakat, yang intinya jika kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, kita juga bisa berintisab kepada Rasulullah, tidak melalui jalur nasab, tapi melainkan juga melalui jalur ilmu, melalui jalur pengetahuan, melalui jalur prestasi. Kita peduli kepada umat Nabi Muhammad. Ya, kemudian kita menyejahterakan kehidupannya melalui politik, melalui penemuan-penemuan, melalui ilmu pengetahuan. Itu berpahala besar. Ada juga orang atau Habib yang mengatakan, oh, siwa saya itu lebih mulia dari kursi menteri, presiden apa. Perbandingannya nggak jelas ini. Ini katanya akhirat, ini dunia. Loh, kursi presiden juga bisa menjadi ladang pahala besar. Ya, nanti itu akan dihisap kan antara kebaikan dan keburukannya. Tapi coba kalau negara nggak ada presiden bagaimana? Apakah keadaan nggak acak-acakan? Sekalipun rakyat tanpa presiden pun bisa hidup. Ya, dan presiden tanpa rakyat nggak bisa hidup. Oke, kita katakan begitu. Tapi sebuah negara, ini kita konteksnya dalam kenegaraan, yang mana negara itu memiliki kebijakan secara konstitusional untuk memberikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat, dan tidak ada ketuanya, ini bagaimana gitu loh. Jadi itu perbandingan yang saya pikir tidak apple to apple. Adapun siwak, ya, itu amal untuk diri sendiri. Sementara presiden ini berkaitan, selain daripada diri sendiri, ini juga berkaitan dengan banyak orang gitu loh. Ini kok kemudian bermunculan doktrin-doktrin semacam itu. Saya anggap doktrin saja lah, karena saya tidak menyepakatinya gitu. Karena itu perbandingan yang tidak apple to apple. Secara logika pun itu tidak nyambung gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan tadi dari sisi bacaan atau apapun itu. Saya mohon maaf. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.